Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Ita. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih sudah hadir di Tawakal Bu Ita. Dan pemirsa selain Bu Ita juga sudah bersama kami Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gimana Farid? kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Farid. Saya dengar kemarin habis dari Palu Ustadz. Ya, insya Allah. Oke, baik pemirsa, nanti Ustadz Ziyad akan insya Allah akan memberikan jalan keluar dan juga nasihat kepada Ibu Ita terkait dengan permasalahan hidupnya. Langsung saja kita tanya ke Ibu Ita. Ibu datang ke Tawakal, banyak masalah dalam kehidupan Ibu ya. Nah, boleh ceritain ke kita nggak apa yang bikin Ibu risau dan resah dengan kehidupan Ibu sekarang? Sebelumnya Pak Ustadz, saya minta maaf sekali. Saya mau cerita mengenai hidup saya. Saya itu tinggal di sebuah lembaga agama gitu lah pendidikan. Saya sempat bersekolah kayak pendidikan belajar di sana. Jadi saya sempat belajar di sana kurang lebih pas saya selesai SMP mau masuk SMA, saya masuk ke situ dan hampir selesai. Saya nggak tahu, saya kan suka sholat malam nih awal ceritanya. Suka sholat malam, tiba-tiba setiap saya sholat habis atau mau sholat tahajud atau setelah sholat tahajud itu ada beliau bilang itu pengurus atau yang pemilik yayasan lah datang. Makanya dia bisa masuk ke situ memberikan saya air, terutama air untuk supaya saya kan lagi belajar Al-Quran tuh ya, untuk supaya saya bisa cepat hafal. Sebentar, mohon maaf saya potong. Ya, berarti Ibu Ita di sana mondok ya pada saat itu ya? Ya? Kayak semacam bisa itu. Dibilang kayak gitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi beliau itu datang di saat saya selesai sholat tahajud atau sebelum. Tahu jam-jamnya sekitar jam 2 atau sampai jam 3 seperti itu. Dan ini minum airnya supaya, karena dia katanya, beliau bilang sama saya, kamu saya lihat kamu rajin sholat malam. Jadi biar kamu lebih ini hafal-hafalannya, saya kasih air gitu, kamu minum. Ya udah saya minum. Saya sering minum itu udah setiap hari, saya itu kurang lebih 2 mingguan saya minum air dari beliau. Setelah itu saya kan udah selesai, saya niat itu mau melanjutkan lagi ke perguruan tinggi. Tiba-tiba saya nikah. Maksudnya nikah dengan laki-laki yang tadi ngasih air itu? Yang katanya pengelola pendidikan itu. Jadi saya nikah dan yang saya tahu kok saya mau gitu loh, sadar-sadar saya udah nikah. Nah, sebentar, pada saat dia ngasih, mohon maaf, yang namanya laki-laki dan perempuan kan ada rasa ketertarikan nggak Mbak pada saat itu? Enggak, saat saya awal kan pertama kali ngasih? saya nggak ada pikiran saya taunya kayak dia itu pembimbing, beliau itu pembimbing kami, ya udah nurut-nurut aja dikasih air, kata buat supaya bisa menghafal Al-Qur'annya lebih lancar. Air ini udah ada doanya supaya kamu itu kalau hafalin Al-Qur'an segala macam lebih fasih nantinya, baca-baca doa-doa apa aja. Katanya begitu. Iya, karena kan beliau sering lihat saya sering melakukan sholat malam gitu, untuk lebih afdol lagi supaya seperti itu katanya. Makanya saya mau aja minum. Setelah itu, setelah mau masuk perguruan tinggi diajak menikah gitu? Iya, terus mau? Saya mau, sedangkan saya tahu itu usianya, saat itu usia saya kurang hampir 20 tahun, 19 tahun. Untuk beliau itu usianya 40-an ke atas. Menurut saya waktu saya masih usia segitu udah tua, saya nggak mungkin mau. Karena ada seumuran saya yang ada, saya tertarik sama seusia saya gitu. Itu aja kalau saya normal pasti saya mau, tapi pas saya curhat katanya kayaknya kamu kena pelet deh. Saya itu kalau sama beliau itu nurut aja, terus nggak bisa apa-apa, nggak, pokoknya bukannya nggak bisa apa-apa ya, apa yang diomongin saya manut, karena dikit-dikit
beliau itu suka bicara, ini sunnah, harus nurut sebagai istri, ini sunnah seperti itu. Ya ada lagi kejadian yang fatal, maaf sebenarnya saya malu sih menceritakannya. Setelah menikah ada perbuatan hubungan tidak senonoh. Sayang, kita sayang. Lama bener sih dipanggil suami. Sayang, kita. Bentar mas, aku lagi masak air, nanggung, dikit lagi mateng. Lama bener sih kamu. Kita sayang. Cepetan apa? Kesini ke kamar. Layani aku. Kamu kenapa sih? Udah tahu aku lagi di dapur. Kamu dengerin saya aja. Nurutin apa kata saya, ya? Diam sini sayang ya. Ikutin apa kata suami, ya. Jangan lawan ya. Cantik, manis, madu. Tuh kamu mau ngapain? Ikat dulu. Nggak ngapa-ngapain, ikutin aja. Kamu ngapain sih mas? Udah. Aku nggak mau kayak gini. Aku nggak mau. Kamu dengerin apa kata suami? Nggak mau. Diam kamu. Aku nggak mau. Pertanyaan pertama adalah benar nggak sih gitu dengan meminum air dia kemudian lafaz Qur'annya bisa lebih bagus gitu, tapi bimbingannya hanya sekedar sampai situ. Akhirnya dia mencurigai kalau air itu adalah bagian dari pelet, bukan begitu ya Bu ya? Saya simpulkan seperti itu. Karena ada kerabat saya yang bicara seperti itu. Iya, kerabatnya bicara, dia merasa seperti itu karena kalau dibilang secara ini nggak mungkin juga saya menikahi orang yang lebih tua menurut dia. Nah, yang kedua adalah ketika malam pertama dia melakukan kalau menurut saya sih itu kalau dalam buku bacaan itu kurang lebih seperti fantasi orang, menyakiti orang lain dulu, menyakiti pasangan untuk berfantasi untuk lebih jauh lagi melakukan hubungan badan. Ini gimana Pak Ustadz? Yang pertama begini Mas, kalau jadi misalkan ada seseorang tinggal di suatu asrama di lembaga pendidikan, kemudian ini punya tujuan mulia untuk menghafal, taruhlah misalkan materi dalam konteks tadi agama, Quran, misalkan. Memang ada beberapa pandangan, jadi tidak serta-merta kemudian kita hukumi bahwa ini dikasih minum kemudian paling tidak. Ada beberapa yang meyakini, jadi misalkan ada istilah konsep bertabarruk, mengambil barokah dari seorang guru, maka kemudian guru misalkan mendoakan dan seterusnya, maka kemudian diminum. Itu ada beberapa pemahaman semacam itu juga ada. Bisa dibilang metode kayak gitu ya Pak? Tidak metode tetapi bukan sugesti metode. kira-kira begitulah untuk doa dan seterusnya. Jadi ibaratnya kan ada orang misalkan sakit kemudian kemudian seorang tokoh agama kemudian memberi air, kemudian sebelumnya dibaca-baca dan seterusnya, bertabaruk misalkan dengan Fatihah seterusnya, ada yang memahami semacam itu. Tapi ada juga ulama yang tidak berpandangan seperti itu, tidak jalan semacam itu. Lah, kita tidak tahu persis apakah benar misalkan air yang diberikan kepada Mbak Ita tadi dari tokoh agama yang kebetulan dia tinggal di asrama tadi itu bagian dalam rangkaian misalkan mempelet sehingga dia tertarik. Kita nggak tahu persis kan, nggak tahu persis ilmu itu kan soal lain gitu. Tapi ada satu hal tadi yang menurut saya tidak wajar tadi itu kan, Mbak Ita menceritakan bahwa suatu malam Mbak Ita ini melakukan sholat qiyamul lail, tapi kemudian sang tokoh agama tadi datang memberikan minum, dan ini kan di asrama putri, dia tidak ingat. Ini dalam mainstream pembelajaran misalkan terlalu di suatu asrama ini tidak lazim. Walaupun dia yang punya yayasan. Walaupun dia yang punya yayasan tidak lazim. Biasanya apalagi ini malam hari. Biasanya misalkan menyuruh pada istrinya, tolong kasihkan ini fulan, ini air sudah saya beri doa-doa misalkan, mudah-mudahan Allah, jadi tidak pada airnya itu, mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah memberikan keberkahan melalui ini sudah doa. Karena memang kan begini Mas Arif, ada satu buku menarik yang ditulis oleh Masaru Emoto. Ini seorang mineralogi dari Jepang ini, meneliti bahwa air itu ternyata memberikan 3 respon. Jadi ketika kita dalam amarah, maka air itu akan negatif respon. Ketika kita cuek saja, maka air itu akan netral respon, gak respon. Tapi ketika kita memberikan sugesti dengan doa-doa, ternyata air ini juga memberikan positif respon gitu loh. Lah, kemudian dia menyatakan ini baru air, apalagi
makhluk Allah, makhluk Tuhan yang lainnya berupa manusia tentu diberikan akal, disugesti maka pasti akan berikan respon lah. Konteks tadi seperti itu. Tetapi yang kita lihat adalah tidak lazimnya tadi itu. Kalau dalam dunia pesantren, dunia asrama ini tidak ada. Apalagi itu kan sudah jelas. Bahkan tertulis sekarang asrama dilarang masuk asrama putih kecuali kan begitu. Lah pembina tadi itu apalagi ini tengah malam. Saya kebetulan hampir saya 6 tahun tinggal di asrama tidak pernah menemukan kisah dan cerita semacam itu. Yang ada misalkan pengurus malam hari itu memeriksa keamanan, bukan mendatangi orang. Jadi misalkan di luar kamar tadi itu memeriksa itu bagian dari itu yang terjadi. Itu pun orang inti di suatu asrama itu. Lah konteks tadi itu saja sudah dalam tanda petik ada yang dilanggar secara normal. Yang pertama, kendati pun itu di bawah naungan memilihnya karena kan bukan mahramnya.